Halo Sobat Merdeka, balik lagi dengan saya Leonardo Tasoid dari kelompok Modul Nusantara Sultan Hasanuddin. Kali ini saya akan membahas modul Nusantara yang ketiga, yaitu kebinekaan kedua. Mari ikuti perjalanan saya, let's go! Pada kegiatan kebinekaan kedua ini, kita akan membahas tentang keberagaman agama yang ada di Kota Makassar dan berdiskusi langsung dengan penghayat agamanya. Pada perjalanan kami yang pertama, kami mengunjungi Pura Girinata, yang dimana merupakan pura pertama dan terbesar di Kota Makassar sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Pura Girinata ini tidak hanya sebagai tempat sembahyang, tetapi juga sebagai peseraman, tempat pendidikan anak-anak mulai TK sampai SMA, dan merupakan pusat pendidikan agama Hindu bagi kerama yang tergabung dalam 10 tempek di Kota Makassar. Pura Girinata berdiri pada tahun 1971, diambil hari purnama kapat di bulan September sampai Oktober. Pura ini memiliki 3 mandala, yaitu yang pertama Nista Mandala atau ruang di luar, yang kedua Madhya Mandala atau ruang kesenian, atau ini ruang dianggap suci, yang ketiga Utama Mandala atau ruang berpikir positif dan hening. Ruang inilah yang paling suci. Pada kunjungan kami ke Pura Girinata, kami didampingi oleh Ketua Banjar, yaitu Pak Made Samadi, dan Ketua Hindu Dharma Makassar Dewa Mahendra, serta Ketua PHDI Kota Makassar. Dalam konteks kerukunan agama Hindu di daerah Makassar, saya mendapat 3 poin penting dari umat agama Hindu. Yang pertama yaitu parayangan atau hubungan kepada Tuhan. Yang kedua palongan atau hubungan kepada manusia. Yang ketiga adalah palemahan atau hubungan alam dengan tumbuh-tumbuhan. Oke teman-teman, setelah kita dari Pura Girinata, sekarang lanjut lagi ke Gereja GPIB Kota Makassar. Pada kunjungan kami ke Gereja GPIB Immanuel, kami didampingi oleh Pak Kiki Rumangit. Seperti kita ketahui, kita sudah berada di Gereja GPIB, yaitu Gereja Protestan Indonesia, yang dimana gereja ini salah satu gereja terbesar juga di daerah Makassar. Baiklah, di sini kita akan langsung review gerejanya ya. Let's go. Gereja GPIB Immanuel dibangun pada tahun 1885 oleh pemerintah kolonial Belanda. Gereja yang berbentuk simetris dan bergaya arsitektur gotik klasik ini memiliki luas bangunan 600 meter persegi. Di atas pintu masuk gereja terdapat menara lonceng yang tinggi dan runcing menyerupai gaya gotik klasik. Dalam konteks kerukunan agama Kristen Protestan yang ada di Kota Makassar, saya mendapat poin penting yang ada di gereja ini, yaitu bertuliskan membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. 2, 3. Setelah kami berkunjung dari Gereja GPIB Kota Makassar, kami melanjutkan perjalanan kami ke Klenteng Shanma. Klenteng Shanma merupakan salah satu klenteng tertua di Makassar, berdiri pada tahun 1864. Tentu mengambil peran yang cukup erat dalam pembangunan Makassar sebagai kota terbesar di kawasan timur saat ini. Kawasan Pecinan menjadi pusat perniagaan yang menjadi cikal bakal Makassar menjadi sebuah kota. Mengunjungi kelenteng sebagai tempat peribadahan kelompok etnis ini diharapkan mampu membuka wawasan kami mengenai sejarah Makassar, terkhusus kelenteng Shanma. Mengunjungi kelenteng ini benar-benar membuka mata peserta kunjungan mengenai tempat peribadahan yang terdiri 5 lantai. Kami diperbolehkan masuk
bisa melihat area dalam kelenteng dan mengambil gambar. Sebagai gambaran, gedung peribadahan ini terdiri dari 5 lantai. Lantai 1 sampai lantai 3 terdapat tempat sembahyang. Lantai 4 terdiri dari ruang perpustakaan, ruang pertemuan, dan dapur kecil. Di lantai 5, patung-patung yang ada berukuran lebih besar. Kira-kira menurut pendapat Abang, apa sih yang hal menarik dari lenteng ini? Hal yang menarik salah satunya macam-macam doa. Di sini tertera beberapa macam doa menurut keyakinan agama Konghucu. Yang paling menarik Mendoakan. pasangan selalu setia. Oh ya, setia. Berarti abangnya setia ya? Harus dong. Kalau ada cewek-cewek harus ke abang ini ya. Aduh, Tunggu, nanti ditunggu kolom komentarnya. Oke, siap. Pendaftaran dibuka. Oke, sip. Jempol uang. Dalam konteks kerukunan agama yang berada di kelenteng ini, saya mendapat poin penting, yaitu lilin yang dinyalakan untuk memberkati keluarga aman sentosa dan lilin lainnya dinyalakan untuk memberikan kekayaan berlimpah. Setelah kami mengunjungi kelenteng Shanma, kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid Muhammad Cheng Ho Makassar didirikan sejak tahun 2012. Masjid yang menjadi wisata religi ini terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga, Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Temalate, Makassar. Bangunan ini diwakafkan oleh Pak Aksah Mahmud. Cuman, seluruh pengelola diberikan kepada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT Sulawesi Selatan. Adapun nama Masjid Muhammad Cheng Ho sendiri diambil seperti Masjid Cheng Ho pada umumnya, yakni untuk menghormati Laksamana Cheng Ho yang merupakan panglima dari negeri Cina yang berdakwah di tanah Makassar. Satu hal yang merupakan ciri khas yang paling utama dari Masjid Muhammad Cheng Ho adalah atapnya yang berbentuk pagoda. Kubah pagoda ini adalah menonjolkan budaya Cina dari masjid ini. Kubah pagoda menyimbolkan tingkat pencerahan manusia yang dibangun setingkat demi setingkat untuk mencapai tingkat tertinggi. Hal ini juga mengandung arti dalam Islam, yaitu tingkat keimanan manusia. Kubah ini terletak di bagian tengah atap dan memiliki patwa atau angka 8. Baiklah teman-teman, sekian dari perjalanan saya. Terima kasih. Bertugas sementara bermakna selamanya. Sultan Hasanuddin.